Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali ya di channel Studio Student. Masih bersama saya Nisa Briansyah. Dan di video kali ini kita masih berada di playlist sistem basis data, atau biasa juga disebut dengan database system. Dan di video kali ini adalah video ketiga ya. Dan kita akan membahas tentang model perancangan basis data. Jadi di dalam model perancangan basis data ini, kita akan mencoba mencari tahu ya, bagaimana caranya si desainer basis data itu merancang sebuah sistem basis data. Tapi yang satu ini dulu. Dan untuk video kali ini, video model perancangan basis data, saya mendapatkan referensi dari Ibu Fenty Aryani. Ya tentu aja karena Ibu Fenty ini adalah dosen saya gitu ya. Ya jadi wajar aja. Jadi kita langsung aja untuk yang proses perancangan basis data atau model perancangan basis data. Jadi untuk perancangan basis data itu yang pertama ada yang berbasis objek gitu ya. Kemudian yang kedua ada yang berbasis record gitu. Kalau yang berbasis objek itu nanti perancangannya hanya sebatas simbol aja. Kemudian untuk yang berbasis record, nanti kita sebutnya berdasarkan baris gitu. Oke ya, jadi mudah-mudahan untuk pengantarnya sih kayak gitu aja. Kemudian untuk yang berbasis objek itu ada IRD. Nah ini kayaknya buat teman-teman yang jurusan SMK-nya RPL udah nggak asing lagi dengan ini. IRD, Entity Relationship Diagram. Itu masuk ke dalam kategori berbasis objek. Kemudian ada semantik. Ya, jadi untuk yang record itu ada relasi atau relational, kemudian yang kedua ada jaringan, kemudian yang ketiga ada hierarki. Gitu. Jadi kita langsung bahas aja yang berbasis objek mengenai IRD atau Entity Relationship Diagram. Jadi untuk pengertiannya, IRD itu adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek. Oke ya, di garis bawahi berdasarkan objek-objek. Objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi gitu. Jadi mungkin kalau di pengertiannya itu agak ribet gitu ya. Jadi kita langsung masuk aja ke contoh penggambarannya. Jadi mungkin seperti ini contohnya. Jadi kalau teman-teman lihat itu di sini ada segi 4, di dalamnya ada tulisan mahasiswa. Nah, segi 4 ini itu artinya entitas atau anggota. Nantilah kita bahas kalau kita membahas IRD aja atau memperdalam soal IRD. Di sini ada entitas mahasiswa atau anggota mahasiswa dan juga anggota mata kuliah atau entitas mata kuliah. Nah, dan kalau teman-teman lihat juga di sini ada sebuah lingkaran. Oke, lingkaran dari si entitas. Misalnya di sini ada mahasiswa, kemudian ada lingkaran. Lingkaran ini artinya atribut. Oke, di sini ada nama, NIM, prodi. Atau NIM ini nomor induk mahasiswa. Ini kalau di kampus teknokrat NPM ini. Nah, jadi si atribut itu adalah seperti apa ya? Misalnya ya. Saya nggak bisa jelasin atribut itu seperti apa, tapi misalnya gini deh. Mahasiswa ini adalah orang, oke? Mahasiswa itu adalah orang. Nah, si atribut-atribut ini itu adalah anggota tubuh yang dimiliki oleh orang gitu. Jadi misalnya ini mata, ini telinga, ini mulut gitu ya. Ini mungkin seperti itu. Nah, di sini juga untuk yang entitas mata kuliah, di sini ada kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Nah, kemudian yang segi 4 ini apa? Oh, ini bukan segi 4 sih. Apa ya namanya ya? Pokoknya kayak gini ya. Jadi ini artinya relasi gitu. Jadi antara entitas mahasiswa dan entitas mata kuliah itu direlasikan atau dihubungkan. Dan untuk penghubungnya di sini adalah mengambil. Nah, ini biasanya kalau penghubung itu ditandai dengan kata kerja ya. Jadi di sini mengambil artinya mahasiswa mengambil mata kuliah. Gitu. Itu contohnya aja. Dan IRD ini banyak dipakai sama si desainer basis data untuk merancang sistem basis datanya. Gitu. Ya, mudah-mudahan untuk pengantarnya cukup singkat
di sini aja gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya mengenai semantik. Semantik itu adalah gambaran pengetahuan grafis yang menunjukkan hubungan antar berbagai objek. Terdiri dari lingkaran-lingkaran yang dihubungkan dengan anak panah. Oke, jadi di sini bisa di garis bawahi terdiri dari lingkaran-lingkaran yang dihubungkan dengan anak panah. Jadi banyak sekali lingkaran-lingkaran nanti gitu. Yang menunjukkan objek dan informasi tentang objek-objek tersebut. Kalau bingung nggak apa-apa, kita langsung masuk aja ke contohnya. Jadi seperti ini. Nah ini ribet juga nih. Kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari Didi aja ya. Didi pergi ke pasar. Pasar membeli udang. Udang naik motor loh. Udang adalah seafood. Nah ini masih masuk akal nih. Seafood dimasak. Yo, ibu masak seafood. Motor udah 2. Nah, oke, jadi di sini bisa kita katakan bahwa terdiri dari lingkaran-lingkaran yang dihubungkan dengan anak panah yang menunjukkan objek. Lingkaran-lingkaran yang dihubungkan dengan anak panah. Nah, si semantik ini tidak populer digunakan sama si perancang basis data. Kenapa? Karena gini, yang tahu desainnya ini adalah yang ngebuat. Kita tahu, tapi ambigu atau bermakna berbeda gitu. Jadi misalnya si yang pembuatnya itu mikirnya, oh ini seperti ini programnya, saya desain seperti ini. Nah tapi orang lain baca, itu belum tentu sepikiran dengan yang dia buat gitu. Jadi itu kenapa sebabnya si semantik ini tidak populer digunakan oleh si perancang basis data gitu. Jadi untuk yang berbasis objek lebih afdol menggunakan yang IRD tadi. Gitu ya teman-teman. Kita langsung lanjut aja untuk yang berbasis record. Yang pertama ada relasi. Jadi relasi itu adalah gambaran struktur basis data yang dibuat dengan tabel. Dibuat dengan bentuk tabel. Nah ini menurut saya aja. Karena dari pengalaman gitu ya. Contoh gambarnya seperti ini. Oke, jadi kita akan fokus yang kedua tabel ini aja. Tabel barang jenis dan barang. Kemudian untuk yang 3 ini, kalau kita udah tahu konsepnya, kayaknya sih teman-teman bisa memikirkan sendiri gitu. Yang pertama gini coba. Ada barang jenis di sini. Tabel barang jenis dan tabel barang. Di dalam tabel barang jenis itu ada kolom kode jenis dan kolom nama jenis. Gitu. Kemudian di tabel barang itu ada kolom kode barang, nama barang, kode jenis, harga. Nah, yang pertama akan kita lakukan adalah kita akan mencari field mana atau kolom mana yang isinya tidak mungkin sama walaupun banyak. Coba di sini. Untuk yang barang dulu ya. Harga barang. Harga barang ini bisa sama nggak dari barang-barang yang terdaftar? Bisa aja ya. Jadi misalnya ada barang 1 harganya 5.000, barang 2 harganya 5.000. Nah itu sama, nggak boleh berarti. Kemudian yang kedua, ada kode jenis. Nah kode jenis ini mungkin kita akan abaikan sebentar aja gitu. Kemudian di sini ada nama barang. Nama barang, boleh nggak ada nama barang yang sama pada sebuah barang? Kayaknya sih mungkin aja dan mungkin terjadi gitu. Bisa jadi stoknya banyak gitu. Kemudian ada kode barang. Nah kode barang ini nggak mungkin sama. Walaupun berapapun banyak barangnya gitu. Nah kolom yang tidak mungkin sama isinya itu ditandai dengan bintang. Sama juga dengan barang jenis ini. Jadi di sini ada kode jenis dan nama jenis. Kode jenis ditandai dengan ditandai dengan tanda bintang. Nah, ini menunjukkan bahwa kolom tersebut itu unik, tidak mungkin sama data isinya gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, di sini kode jenis dari tabel barang jenis itu ditarik ke kode jenis di kolom pada tabel barang gitu. Jadi ini artinya seperti ini. Nah, ini kan ada tanda bintang 2 gitu ya. Artinya ini adalah penerima atau tamu dari
si kode jenis di barang jenis atau di tabel lainnya gitu. Jadi kan di sini ada tabel barang, ini tabel barang jenis, itu kan udah beda tabel gitu. Jadi ini tamunya, ini yang ngirim gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa merem sebentar ya, kita bisa merem sebentar dan pikirkan dan bayangkan gitu. Misalnya nih, kita akan memasukkan sebuah barang di tabel barang. Oke. Kita akan memasukkan sebuah barang di tabel barang, kita masukkan kode barangnya. Misalnya 1. Nama barangnya coklat misal. Kode jenisnya itu kita nggak isikan secara manual. Tetapi kode jenisnya kita ngambil dari tabel barang jenis. Jadi kita ngambil ke sini. Kode jenis ya. Kode jenis kemudian nama jenis. Nah, ketika kita ngambil kode jenisnya, otomatis nama jenisnya ngikut. Misalnya nih, di sini ada jenis-jenis banyak. Misalnya kode jenis 1 gitu jajanan misal. Kemudian kode jenis 2 misalnya Misalnya makanan gitu ya, makanan pokok. Kemudian dan selanjutnya. Nah, ingat ya, ketika di sini kode jenisnya saya isikan 1, itu maka otomatis dia ngambil kode jenis di barang jenis 1, namanya yang jajanan tadi ngikut ke sini. Gitu. Jadi di sini bisa dibilang masternya, kemudian diambillah ke sini. Gitu. Dan di sini ada harga kita isikan secara manual. Oke. Jadi inilah fungsi relasi atau penghubung di dalam relation atau relational gitu. Kemudian yang kedua ada jaringan. Jaringan itu adalah gambaran struktur basis data yang kompleks karena melibatkan jaringan pada sistem basis datanya. Ya, namanya juga berbasis record dan jaringan gitu ya. Dan untuk contohnya saya belum nemu, jujur aja saya belum nemu, tapi saya bisa mengartikan ini sangat kompleks gitu ya karena melibatkan jaringan pada sistem basis datanya. Dan ini juga tidak akan kita perdalam kok gitu. Dan untuk selanjutnya ada hierarki. Hierarki itu adalah serangkaian data tentang pemodelan dalam basis data yang berkaitan dengan karakter, field atau data, kemudian record, file, tabel dari basis data itu. Gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya bingung dengan pengertiannya gitu ya. Kita langsung aja masuk ke contohnya. Misalnya contohnya seperti ini. Jadi kita punya entitas universitas ya. Kemudian di bawahnya ada fakultas. Di bawah fakultas dia punya dia punya 2 turunan gitu ya. Ada mahasiswa dan ada dosen. Kemudian di bawah dosen ada mata kuliah. Nah, hierarki ini itu memungkinkan kita membuat sebuah diagram atau membuat perancangan basis data itu berdasarkan level sebenarnya. Jadi semakin levelnya itu besar atau biasa disebut dengan jabatannya itu besar, dia semakin di atas gitu. Jadi kayak kita itu ngebuat sebuah yang kayak kita buat misalnya silsilah keluarga gitu. Jadi di atas itu ada kakek misalnya. Kemudian kakek bertemu dengan nenek, kemudian di bawahnya ada bapak, kemudian di bawahnya ada kita dan kakak kita, adik kita gitu. Jadi seakan-akan seperti itu. Jadi dibedakan berdasarkan level gitu. Semakin levelnya itu atas, maka tempatnya juga di atas. Semakin jabatannya tinggi ya semakin dia di atas gitu aja. Dan hierarki ini tidak akan kita bahas kok. Tenang aja. Kalau teman-teman mau cari tahu sendiri boleh. Tapi di sini tidak akan kita bahas. Dan yang akan kita bahas itu adalah kita cari masing-masing satu ya. Jadi untuk yang berbasis objek itu ada IRD. Nah, kita akan belajar aja yang dasar dari si IRD. Ingat ya, dasar aja. Kenapa? Karena kita akan mendalami untuk yang berbasis record, yang relasi atau relational gitu. Kenapa yang kita dalami yang relasi? Karena nanti gini teman-teman. Di dalam basis data, itu pasti data-datanya itu berbentuk tabel. Dan seperti yang kita tahu tadi, bahwa si relasi ini
kita membuat model perancangan basis datanya menggunakan sebuah tabel. Nah, nanti ketika kita membuat sebuah perancangan menggunakan tabel, kita tidak akan lagi kesulitan implementasi ke dalam sebuah database gitu. Berbeda dengan IRD. IRD itu masih berbentuk objek. Artinya, untuk sebuah entitasnya menggunakan simbol, misalnya simbol kotak tadi ya. Kemudian atributnya menggunakan simbol lingkaran. Kemudian nanti relasinya menggunakan simbol apa tadi yang apa ya, saya nggak tahu sih, kayak layang-layang gitu ya, menggunakan simbol seperti itu. Nah, jadi ya buat yang udah sakti di IRD mungkin udah terbiasa gitu, tapi untuk yang pemula seperti kita gitu ya, jadi kita mungkin lebih jelasnya menggunakan sebuah relasi gitu. Dan ini yang diterapkan oleh Bu Fenty di kelas. Jadi untuk yang IRD-nya kita sekedar tahu, kita bisa menghubungkan antar entity, dan kita bisa mengetahui fungsinya gitu ya. Tapi yang diperdalam tetap yang berbasis record relational gitu. Karena nanti implementasinya ke dalam database itu tidak jauh berbeda gitu. Oke ya, jadi itu dulu teman-teman video kali ini. Dan di video selanjutnya kita akan membahas mengenai basic dari IRD atau belajar dasar IRD. Dan itu akan saya buat satu video aja, nggak lama-lama banget gitu ya. Karena ya kita akan belajar dasar aja mengenai IRD gitu. Jadi itu dulu teman-teman video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Dan ingat, tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. Lakukan instruksi yang sudah diberitahukan oleh pemerintah, karena itu juga untuk keselamatan kita gitu ya. Intinya jangan ngeyel lah dengan perkataan pemerintah, karena dia juga seperti itu, karena untuk menasehati kita dan menjaga negaranya gitu. Jadi saya Yunus Febriansyah pamit. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini sampai akhir. Dan saya Yunus Febriansyah, sekali lagi saya mengucapkan pamit, muter-muter, dan saya ucapkan terima kasih.